Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kembali lagi di channel Aris Alivio. Di video kali ini kita akan melakukan instalasi sistem monitoring server menggunakan Grafana, Loki, dan Promtail. Selain monitoring resource server, sistem ini juga akan menampilkan anomali jaringan hasil deteksi dari IDS Surikata. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, let's go! Oke, di sini saya sudah ada di Proxmox ya, dan sudah saya buka ini untuk konsol si VM Ubuntu servernya. Kita besarkan dulu. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan instalasi Grafana sebagai dashboard monitoringnya, teman-teman. Seperti biasa juga, pertama kita akan melakukan sudo apt update untuk mengupdate package-nya. Masukkan password. Oke, sekarang kita setelah update sudo apt upgrade strip y. Oke, karena sudah barusan saja saya upgrade jadi 0 ya, not upgrade. Kita sudah selesai memperbarui package Ubuntu-nya. Selanjutnya kita akan menginstal dependensi, digunakan untuk menambahkan repositori Grafana-nya. Kita dengan komen sudo apt install strip y software strip properties strip common spasi apt strip transport strip https spasi wget. Nah, berhubung udah install, tinggal enter aja, lalu tunggu sampai si instalasi dependensinya selesai. Selanjutnya, kalau udah install dependensinya, kita akan menambahkan repositori Grafana-nya. Kita buat dulu direktorinya di sudo strip p spasi /etc/apt/keyrings. Nah, tinggal enter. Ini karena aku udah buat, nanti ya udah buat jadi nggak muncul apa-apa ya. Lalu selanjutnya kita masukkan widgetnya, widget sticky spasi strip o spasi https package.grafana.com/gbg.key, lalu gbg spasi strip diamond spasi garis spasi sudo etc/apt/keyrings/grafana.gbg/dev/node. Langsung aja enter karena aku udah buat tadi reponya. Lalu selanjutnya kita echo dep sign by /apt/keyrings/grafana.gbg spasi https package.grafana.com /dev spasi stable main lalu titik sudo i /apt/sources.list.d/grafana.list. Oke. Ketika sudah enter, maka repositori Grafana berhasil ditambahkan. Selanjutnya, setelah membuat repositori untuk Grafana-nya, kita akan menginstal Grafana itu sendiri. Kita langsung aja di sini sudo apt install Grafana strip y. Enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, kalau sudah, langsung kita jalankan Grafana-nya, teman-teman. Kita jalankan dengan komen sudo systemctl enable Grafana strip server. Oke, setelah sudah selesai enable, kita start dengan sudo systemctl start Grafana strip server, teman-teman. Oke, sudah start Grafana servernya. Kita cek status Grafana-nya, apakah sudah running atau belum. Sudo systemctl status Grafana Grafana strip server. Oke, sudah aktif running. Artinya menandakan Grafana berhasil berjalan, teman-teman.
Setelah itu, setelah kita pastikan dia sudah berhasil berjalan, selanjutnya saya akan membuka Grafana melalui browser, teman-teman. Oke, sekarang kita udah ada di browser, kita pakai Chrome di sini. Kita akan mengakses Grafananya melalui browser dengan memasukkan http:// kita masukkan IPVM-nya. Di sini aku 192.168.1.209.2.3000. Oke, kita sudah masuk ke dashboard Grafananya. Kalau pertama kali mungkin kalian akan diminta untuk login. Untuk login, username-nya adalah admin, password-nya adalah admin. Lalu kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Welcome to Grafana. Selanjutnya, setelah berhasil dibuka, kita akan menginstal Loki sebagai penyimpanan log. Kita akan mendownload dulu Loki-nya. Kita masuk ke folder CD TMP, kita masuk ke TMP. Nah, dalam sini kita masukkan komennya wget https, masukkan link github-nya //v3.0.0/loki/v3.0/loki/v3.0/loki/amd4.zip. Kalau downloadnya udah selesai, jika Ubuntu server kalian belum ada unzip, kita install dulu unzip, sudo apt install unzip -y. Kalau kalian belum punya unzip, kalau udah punya langsung aja kita ekstrak Loki-nya. Unzip Loki strip linux strip amd64.zip. Nah, tunggu sampai proses ekstraknya unzipnya selesai. Selanjutnya langsung install binary Loki. Oke, tapi karena di sini terlalu ribet ya, kita menggunakan karena saya sudah menyiapkan notes komennya, supaya tidak mengetik ulang, kita akan membuka di terminal Pop! OS, teman-teman. Terminalnya Linux saya, laptop saya, di terminal laptop saya seperti ini. Oke, kita akan login SSH supaya kita bisa mengakses VM Ubuntu server dari terminal laptop saya dengan komen SSH username VM kalian add IP-nya. Nah, ini saya tinggal sudah masukkan IP saya, langsung enter, masukkan password VM-nya. Nah, kita sudah bisa mengakses si Ubuntu RD Server 1 ini dari laptop Pop! OS, teman-teman. Oke, karena udah bisa kita akses dari terminal laptop, kita akan akses dari terminal laptop supaya lebih gampang, karena saya udah menyiapkan notes untuk komennya. Selanjutnya, setelah selesai mengekstrak Loki-nya, selesai mengunzip Loki-nya, kita akan menginstal binary Loki-nya dengan komen seperti ini: chmod +x Loki Linux AMD64, lalu sudo mv Loki Linux AMD64, direktorinya /usr/local/bin/loki, teman-teman. Oke, karena aku udah melakukannya, aku nggak akan mengulanginya lagi ya. Kalian langsung enter aja. Setelah berhasil menginstal binary Loki-nya, kita akan mengkonfig Loki-nya, teman-teman. Kita membuat dulu folder config-nya di sudo mkdir /etc/loki, enter. Lalu setelah dibuat folder config-nya, kita masuk ke folder config-nya, sudo nano direktori yang tadi /loki/strip config.yaml lamin.yaml. Masukin password dulu. Oke, kita masuk ke file config-nya. Oke, kalau masih default, si config ini akan kosong. Nah, ini kita isi. Yang pertama, out enabled-nya files, ini menonaktifkan autentikasi. Lalu HTTP listen port 3100, ini port HTTP Loki-nya. Lalu grpc listen port 9096,
ini saya gunakan untuk port komunikasi internal. Lalu path prefix. Nah, path prefix ini itu untuk lokasi penyimpanan data loginya nanti. Lalu chunks directory ini untuk tempat penyimpanan log. Selanjutnya ada replication vector 1. Ini itu hanya satu instance logi saja. Lalu store in memory, penyimpanan ring di RAM. Lalu skema config, format database lognya. Dan yang terakhir allow structured metadata. Ini untuk menonaktifkan metadata tambahan ya. Kita nggak usah pakai, kita nonaktifkan saja. Nah, lalu selanjutnya setelah dibuat file config-nya seperti ini, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan loginya ya. Setelah config-nya dibuat, kita akan menjalankan loginya. Menjalankan logi menggunakan file config yang telah dibuat tadi. Oke, ini sudah berjalan ya teman-teman. Nah, sudah berjalan. Kita akan biarkan berjalan saja karena logi sudah started. Kita akan membuat terminal baru. Kita login lagi ke SSH-nya. Buka terminal baru. Kita akan menginstalasi Promtail-nya, teman-teman. Berikutnya saya akan menginstal Promtail sebagai agen pengumpul lognya. Untuk command-nya seperti ini. Saya paste saja biar tidak terlalu lama karena ini lumayan panjang. cd/tmp get https masuk ke GitHub grafana /logi/releases/download versi v3.0.0 Promtail Linux AMD 64 zip ya. Ini masih di GitHub yang sama. Langsung enter saja, tunggu sampai downloadnya selesai. Kalau download Promtailnya sudah selesai, kita ekstrak filenya kayak tadi. Kita unzip Promtail/linux Promtail strip linux strip amd64.zip. Kalian unzip. Kalau udah di unzip, udah diekstrak, selanjutnya menginstal binary Promtail. Untuk menginstalnya cmod +x seperti tadi, cuma di file sekarang Promtail strip linux strip amd64 sudo mv Promtail strip linux strip amd64, direktorinya /usr/local/bin/promtail. Enter aja sampai installing binary Promtailnya itu selesai. Kalau udah, kita akan mengkonfigurasi Promtailnya. Tadi udah konfigurasi logi, sekarang kita mengkonfigurasi Promtail. Seperti tadi, kita buat direktorinya dulu ya, buat folder config-nya sudo mkdir /etc/promtail. Kalau udah dibuat direktorinya, kita akan membuat file config-nya. Seperti tadi logi, sekarang membuat config-nya sih buat Promtail. Dengan komen, bentar, saya sudah copy, saya tinggal paste di sini. Sudo nano /etc/promtail strip config.yaml, lamin YAML lagi. Oke. Kalau udah ini kita akan masuk ya ke file config-nya. Masukin password. Oke. Secara default ini juga sebenarnya harusnya kosong, teman-teman. Ini juga harusnya kosong ya. Cuma karena saya sudah mengisi, saya akan menjelaskan isi config-nya. Untuk HTTP listen port 9080, ini port buat Promtail-nya. Lalu positions.yaml. Nah, ini menyimpan posisi terakhir lognya dibaca. Lalu untuk clients ya, ini URL-nya. Lalu alamat log ini sebagai URL ini sebagai alamat lognya. Lalu ada job name, ini untuk nama sumber lognya surikata. Lalu untuk patch, ini lokasi file log surikatanya, karena kita kemarin di video yang lalu kita simpan di /var/log/surikata/fastlog. Kita akan mengaksesnya juga ke sini, lokasi file log surikatanya. Oke, kalau udah selesai config-nya, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Jika file config-nya sudah berhasil dibuat, selanjutnya kita akan menjalankan Promtail-nya menggunakan file config tadi dengan Promtail strip config .file sama dengan direktorinya config.yaml. Kita enter
Oke, sudah berjalan si Promtailnya, dan Promtail ini akan membaca log Surikata dan mengirimkannya ke Loki, teman-teman. Nah, setelah selesai kita merun si Loki dan Promtail ini, selanjutnya kita akan menghubungkan Loki ke Grafana. Nah, kita akan masuk dulu ke webnya Grafana yang tadi. Sebentar. Oke, kita udah ada di webnya Grafana yang tadi nih ya, teman-teman. Ini udah ada di browser. Kita udah ada di browser. Kita masuk ke bagian connection, teman-teman. Nah, ini ke connection, lalu ke data source. Nah, ini adalah Loki. Kita pilih Loki, lalu kita isi URL-nya nih, http localhost 3100. Tab, terus langsung saja kita save and test. Nah, data source successfully connected. Aduh, nggak kelihatan, mohon maaf. Data source successfully connected. Sudah connected. Kalau sudah connected seperti ini, kita akan menampilkan log Surikata di Grafana. Kita masuk ke menu Explore. Di sini ada Explore. Kita pilih data source-nya Loki. Sudah Loki ya, sudah kita pilih Loki. Selanjutnya kita akan memasukkan query di bagian code sini, code. Nah, kita masukkan query-nya adalah job Surikata. Nah, job Surikata. Nah, sudah, kita ke builder lagi. Nah, ini sudah benar ya, job Surikata di sini. Query tersebut digunakan untuk menampilkan semua log dengan label Surikata. Jadi akan tampil semua ya kalau dengan Surikata ya. Nah, kalau sudah, kita untuk pengujian IDS Surikata, saya ini akan mencoba dengan menggunakan ping seperti kemarin ya. Kemarin kita udah coba pingnya masuk ya ke lognya fast log. Sekarang kita coba di Grafana apakah masuk. Kita akan run dulu. Di sini ada run query. Nah, ini juga masih ada ya tampilan deteksi ping yang saya coba tadi. Oke, jadi mohon maaf jika ada perbedaan layout dan perbedaan waktu karena saya merecord ulang tadi, ternyata tidak terrecord ya. Aduh, jadi kita akan tes ping ulang dari ini terminal laptop saya. Saya akan ping ke IP VM-nya, apakah akan terdeteksi ada ping detected oleh Grafana, muncul di Grafana ya. Kita akan tes ping. Mohon maaf kelihatan. Oke, ini terdeteksi saat kita ping dari laptop ke IP Ubuntu VM-nya di jam 22.50 ya. Sekarang 22.52, tadi saya tes pingnya jam 22.50. Ini terdeteksi adanya ping, teman-teman, di jam 22.50 ini ya, setelah kita run query-nya. Nah, gitu. Lanjut. Record ulang, guys. Oke, jadi kesimpulannya dari percobaan kita kali ini adalah sistem monitoring ini berhasil dibuat menggunakan Grafana, Loki, dan Promtail ya. Selain monitoring server, sistem ini juga mampu mendeteksi dan menampilkan anomali jaringan dari IDS Surikata secara real time ya di Grafana ini ya, barusan kita lihat di sini. Nah, untuk ringkasannya saya akan menjelaskan lagi. Untuk Surikata itu untuk mendeteksi anomali jaringan, kemarin kita udah buat di video sebelumnya. Lalu Promtail ini akan membaca dan mengirim log, Loki menyimpan lognya, dan Grafana menampilkan dashboard monitoringnya, teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Nantikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ya, ini ribet ya karena kita mengkonfig banyak aplikasi, banyak software ya dalam satu kali ya. Mantap. Udah.